Kisah akan berfokus pada seorang tentara Filipina bernama Miguel yang sedang menjalankan misi berbahaya di hutan pedalaman bersama pasukannya. Mereka ditugaskan menyerang kelompok mafia yang sudah menghabisi banyak nyawa yang tak berdosa. Sama seperti kabar yang beredar, kelompok mafia ini rupanya benar-benar sangat kejam dan tak segan menghabisi para tentara dengan brutal, yang karena jumlah pasukan jauh lebih sedikit dari mafia itu, tim Miguel pun akhirnya tumbang satu persatu dan setelah semua rekannya dibantai habis, Miguel menjadi satu-satunya tentara yang masih hidup. Melihat rekannya diperlakukan tidak manusiawi pun, ia langsung membabi buta menghabisi para mafia. Sa ngalan ni Papa Sagrada! Atas kejadian tersebut, Miguel mengalami trauma yang sangat mendalam, sering bermimpi buruk, insomnia, waspada berlebihan, dan selalu merasakan kilas balik rekan-rekannya, yang hal itu sangat mempengaruhi kehidupannya di masa kini. Sebagai satu-satunya tentara yang masih hidup, hal itu membuat keluarga dari rekannya yang gugur malah menyalahkan Miguel atas insiden ini. Terbukti saat ia mencoba mendatangi istri dari sahabatnya untuk bersilaturahmi, yang langsung mengusir Miguel saat itu juga. Tak ingin terus tenggelam dalam traumanya, setahun setelah kejadian, Miguel akhirnya memilih bekerja di sebuah pabrik sebagai petugas keamanan. Ia kembali memegang senjata untuk berjaga bila mana ada pencuri atau perampok, dan meski hanya memegang saja, hal itu cukup memicu bayangan masa lalunya. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Weng terlihat sedang berusaha menyelamatkan adiknya bernama Bogs. Setelah ketahuan mencuri dan memakai barang haram yang seharusnya ia antar, Weng harus turun langsung menghadapi para bandar demi menanggung kesalahan adiknya itu. Bogs! Sindikat itu akhirnya melepaskan Weng dan Bogs dengan syarat harus menjadi kurir barang haram di keesokan harinya. Begitu menjauh, Weng langsung memarahi Bogs mengapa ia bisa terlibat dengan orang-orang berbahaya seperti itu. Hindi habang buhay nasa tabi mo ko, Bogs. Gago ka, ayusin mo yung buhay mo. Weng dan si adik tinggal bersama ibu mereka yang diketahui sedang sakit-sakitan. Sang ibu sama sekali tidak tahu jika kedua anaknya kini terlibat urusan berbahaya. Bogs bahkan membawa sebuah senjata untuk sebagai alat berjaga diri. Tono! Keesokan harinya Weng dan si adik tiba di markas besar sindikat itu. Keduanya langsung dibuat ngeri-ngeri sedap saat barang haram yang harus mereka antar ternyata disembunyikan di dalam tubuh mayat. Sebuah metode yang digunakan agar tidak dicurigai siapapun. Magandang strategy ni. Tak lama, Weng dan si adik dikejutkan oleh kedatangan polisi anti narkoba di bawah pimpinan kapten bernama Romero. Rupanya sindikat itu biasa diloloskan karena rutin membayar uang perlindungan. Namun karena akhir-akhir ini setoran menurun, mereka pun akhirnya memilih untuk menyerbu markas sehingga oknum tersebut menembaki siapapun yang ada di dalam markas, membuat Weng dan Bogs ketakutan. Dua bersaudara itu hanya bisa bersembunyi dan berusaha menghindari tembakan agar tidak menjadi korban dalam semua kekacauan ini. Beruntung, Weng dan Bogs berhasil melarikan diri dari tempat itu. Namun meski begitu, mereka tidak akan dibiarkan begitu saja karena para oknum takut Weng atau Bogs membocorkan hubungan para oknum polisi dengan sindikat narkoba pada pihak lain.
Weng dan Box akhirnya tiba di pabrik tempat Miguel berada. Sempat dikira maling, Miguel yang sudah bersiap dengan senjatanya pun lekas mengurungkan hal itu setelah Weng menjelaskan apa yang menimpa mereka dan meminta perlindungan dari kejaran oknum tersebut. Di TKP datang seorang kolonel oknum anti narkoba, kita panggil saja si kolonel. Mendengar 2 orang berhasil lolos, ia pun meminta Romero untuk menyisir seluruh area sebelum 2 buronan itu menjauh dan membocorkan keterlibatan mereka dengan sindikat kepada pihak lain. Huwag ka masyadong kampante. Dia adalah ibu wali kota. Saat ini ia sedang diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi berita terkait pembantaian sekelompok mafia. Menurut beliau, hal itu bisa saja disebabkan oleh sebuah persaingan bisnis. Out or rub out? Ilang beses ko ba namang sasabihin? Dalam siaran televisi, Ibu Wali Kota memberikan keterangan bahwa ia belum mengetahui sepenuhnya latar belakang dari aksi pembantaian ini. Ia menganggap jika semua ini adalah persaingan bisnis dari 2 kubu mafia yang akhirnya dihentikan oleh polisi, sehingga ia akan memastikan jika polisi itu tidak terlibat. Mo ang magkakalaban sa negosyo ng droga. Kebetulan siaran itu dilihat oleh Miguel yang membuatnya curiga jika Weng dan Box pun berasal dari kelompok tersebut, sehingga Miguel pun meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka ini. Weng pun menjelaskan bahwa ia dan adiknya hanya kebetulan mampir akan bekerja sebagai pengantar barang haram dengan sindikat itu. Namun, Miguel tetap meminta mereka pergi dari tempat ini karena tak ingin terseret masalah yang terkait dengan kelompok yang dulu membantai rekan-rekan pasukannya. Ketika Miguel hendak mengantar mereka pergi, datang para oknum polisi ke area pabrik mengaku sedang menjalankan tugas untuk menangkap 2 sindikat yaitu Weng dan Box untuk dihukum. Weng menegaskan jika oknum tersebut pasti akan menghabisi mereka sehingga memohon agar Miguel bisa melindungi ia dan adiknya. Box! Box! Box, takbo! Dan ya, Miguel tiba-tiba diserang hingga membuat Weng dan Box berhasil ditangkap. Melihat Box dihabisi di depan matanya, Miguel kembali terseret ke kilas balik traumatis saat rekan-rekannya dibantai sehingga... Ayop kaya! Tanpa diduga, Miguel langsung membabi buta menghabisi semua oknum yang ada di sana. Ia bahkan menggunakan 2 senjata sekaligus hingga area pabrik ini menjadi medan pertempuran sampai akhirnya berhasil menyelamatkan Weng. Miguel kembali melanjutkan serangannya kepada mereka. Ia meminta Weng bersembunyi seaman mungkin, sementara ia akan menahan serangan demi serangan yang semakin brutal. Tak hanya diam, Weng juga mati-matian melawan para oknum demi membalaskan dendam kematian sang adik. Dengan penuh amarah, ia berhasil menjebak dan menggantung salah satu dari mereka dengan menggunakan besi. Saat situasi mulai mereda, Weng melampiaskan amarahnya kepada orang yang telah menghabisi sang adik. Melihat hal itu, Miguel langsung menahannya dan meminta agar Weng menghemat tenaga karena ia yakin jika pertarungan mereka belum berakhir. Ubusin lakas mo, may gera pa tayong harap eh. Pada kesempatan itu, Miguel menceritakan bagaimana sindikat itu menyerang seluruh pasukannya di masa lalu, menghabisi semua rekan-rekannya tepat di depan matanya sendiri, di mana semua itu membuatnya trauma berkepanjangan. Atas tekanan kolonel yang harus segera menghabisi saksi yaitu Weng dan adiknya, Romero dan para anak buahnya tiba di tempat Miguel berada untuk menghabisi semuanya. Namun begitu memasuki gedung, ia mendapati seluruh anak buahnya sudah tewas yang diketahui disebabkan oleh seorang penjaga di pabrik ini.
Mendengar suara tembakan lagi, Miguel segera membawa Weng melarikan diri dari tempat itu demi keselamatan, sementara Romero masih mencari keberadaan mereka ke segala penjuru pabrik. Di tengah pencarian, Romero dihubungi oleh tangan kanan si kolonel yang lain, mengaku akan menghabisi keluarganya bila Romero gagal membereskan masalah ini. Ketika sedang berpencar mencari pintu keluar, Weng tak sengaja ditemukan oleh salah satu dari mereka dan... Selain Weng, Miguel juga harus menghadapi serangan demi serangan. Namun meski berhasil menghabisi sebagian besar dari mereka, Miguel hanyalah manusia biasa yang pada akhirnya kelelahan akibat serangan yang tiada henti. Alhasil, Weng dan Miguel tertangkap dan dibawa menghadap Romero. Melihat Miguel mampu menghabisi banyak anak buahnya seorang diri, Romero merasa jika Miguel bukanlah orang biasa melainkan tentara, hingga mengingatkannya pada seorang tentara yang tersisa di masa lalu, yang padahal tentara itu adalah Miguel itu sendiri. Sikyo lang ako. Pantay-pantay na. Wala nang ranggo. Tak lama, Romero mendapat panggilan kembali dari tangan kanan si kolonel yang memberitahu jika ia sudah di depan rumahnya, meminta agar segera membereskan semua itu jika ingin istrinya baik-baik saja. Sehingga dari sanalah Romero sadar ada seorang pengkhianat karena tak seorang pun yang mengetahui alamat rumahnya terkecuali rekannya sendiri. Patayin mo si Akinta kundi pasasabugin ko tong ulo ng babaeng to. Sigurado ka ba darating na si Sarkon? Ang ina, subukan nyo lang. Ano? Putsa na, tinuluyan nga. Dan ya, atas perintah Romero, Miguel langsung menghabisi si pengkhianat itu yang mana membuat beberapa anggota lain kaget dan khawatir karena si pengkhianat tersebut diketahui dekat dengan si kolonel sehingga keputusan Romero tersebut bisa memicu perang antar sesama dan membuat situasi semakin kacau. Selang beberapa menit, tangan kanan si kolonel yang baru datang pun langsung menanyakan siapa yang telah menghabisi salah satu rekan dekatnya itu, di mana Weng langsung memberitahu jika Romero lah yang telah menghabisinya sehingga... Alhasil, mereka semua terpecah menjadi dua kubu karena sebenarnya Romero pun sudah begitu muak dengan si kolonel yang selalu menganggap semua bisa dibereskan dengan cara dihabisi. Ia langsung membabi buta demi agar cepat pulang dan melihat kondisi anak istrinya di rumah. Seakan memiliki energi yang tiada habisnya, Miguel pun kembali menghadapi mereka satu persatu dengan sangat brutal sampai akhirnya... Ya, tanpa belas kasihan sedikit pun, Miguel menghabisi mereka dengan brutal, sama halnya seperti yang mereka lakukan kepada rekan-rekannya di masa lalu, dan kini ia takkan membiarkan lagi sindikat tersebut menguasai seluruh daerah ini. Di tengah kekacauan itu, Weng yang memanfaatkan situasi untuk kabur pun justru ditemukan oleh salah satu dari mereka yang langsung melakukan hal tak senonoh dan... Karena Weng bukanlah wanita lemah, ia pun tak tinggal diam dan langsung melawan perlakuan buruk mereka. Tanpa diduga, wanita seperti Weng bisa begitu brutal agar bisa bertahan hidup. Selesai dengan itu, Weng lekas mendekati jasad sang adik yang sudah tak bernyawa. Ia dihantui penyesalan karena menuruti permintaan sindikat ini beberapa hari lalu, sebuah keputusan yang kini membuatnya berbeda alam dengan sang adik. Tak bisa terus bertahan di sana, Weng yang melihat kembali keberadaan mereka pun lekas bersembunyi, disusul dengan Miguel yang juga ikut bersembunyi. Kemudian mereka pun kabur ke tempat yang lebih aman.
Luar biasanya, Miguel dan Weng berhasil menghabisi sebagian besar oknum tersebut dan hanya menyisakan satu orang yang masih bertahan. Mereka yang sedang bersembunyi pun akhirnya sepakat untuk segera mengakhiri semua ini demi membalaskan dendam atas kematian orang-orang terdekat mereka. Di tengah guyuran hujan deras, Miguel dan Romero kembali melanjutkan aksi pertarungannya hanya mengandalkan sisa kekuatannya dan rasa dendam yang sudah menimpanya 1 tahun lalu sehingga ya, karena keduanya merupakan prajurit yang sama-sama terlatih, membuat mereka memiliki kemampuan bertarung yang seimbang dan tak disangka muncul satu anggota yang rupanya masih hidup membawa senjata api agar dengan mudah menghabisi semua orang yang ada di sana, tetapi Weng yang sengaja tadi hanya menonton pun akhirnya berhasil menghabisi si anggota yang membawa senjata api tersebut, kemudian membantu Miguel dalam menghabisi Romero sampai maut, menyelesaikan seluruh dendam mereka masing-masing. Tamat, ending yang sangat membagongkan.